Hai semua, perkenalkan nama saya Melinda Jinlamsari. Saya akan menjelaskan teori mengenai asal mula negara. Asal mula negara. Negara adalah sebuah kumpulan organisasi manusia atau kumpulan individu dalam suatu wilayah yang berada di dalam sebuah pemerintahan negara yang sama. Sebuah negara terlahir dari sebuah proses yang panjang, yang masing-masing negara mempunyai proses untuk kemunculannya. Daftar pokok pembahasan yang akan kita bahas pada materi kali ini adalah: yang pertama, objek mengenai ilmu negara; yang kedua, hakikat negara; yang ketiga, tujuan dan fungsi negara; dan yang terakhir adalah kesimpulan materi. Pengertian ilmu negara. Ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok tentang suatu negara dan hukum tata negara. Menurut George Jelinek, objek ilmu negara adalah mengumpulnya seluruh ilmu pengetahuan tentang negara, meneliti dan mengumpulkan teori-teori yang sama, kemudian menyusun secara sistematis. Kedudukan ilmu negara adalah mempunyai nilai teoritis, bukan bernilai praktis. Teori tentang asal mula negara. Yang pertama, teori ketuhanan. Teori yang bersifat ketuhanan merupakan teori tertua dalam kerangka asal-usul negara. Teori ini merujuk pada perjanjian terdahulu bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan negara. Yang kedua, teori kekuatan atau kekuasaan. Teori kekuasaan menyatakan bahwa negara terbentuk karena salah satu akibat penaklukan kaum lemah oleh kaum kuat. Yang ketiga adalah teori perjanjian masyarakat. Teori perjanjian masyarakat menyatakan bahwa terbentuknya negara dikarenakan adanya perjanjian di mana semua masyarakat mengikat diri dalam perjanjian tersebut. Masyarakat mendirikan suatu organisasi negara dengan tujuan agar negara dapat melindungi dan menjamin kelangsungan hidup mereka. Yang keempat adalah teori hukum alam. Teori hukum alam menjelaskan bahwa negara lahir karena adanya kekuasaan alam yang berlaku di setiap waktu dan tempat, serta bersifat universal dan tidak berubah. Beberapa filsuf yang menjadi tokoh pemikir teori ini adalah Plato, Aristoteles, Santo Agustinus, dan Thomas Aquinas. Para pemikir teori ini mempunyai pandangan bahwa antara negara dengan alam mempunyai sebuah keterikatan. Hubungan ilmu negara dengan hukum tata negara. Ilmu negara merupakan suatu pengantar dan ilmu dasar pokok bagi pelajaran hukum tata negara dengan memberikan dasar-dasar teoritis mengenai hukum tata negara. Hukum tata negara mempunyai sifat praktis atau yang disebut dengan Application. Hukum tata negara berobjekkan negara dalam arti konkret, sedangkan ilmu negara berobjekkan negara di dalam arti yang abstrak. Yang kedua adalah hakikat negara. Sifat hakikat negara. Negara pada hakikatnya merupakan organisasi kekuasaan yang meliputi atau menyatukan kelompok manusia yang kemudian disebut bangsa. Dan negara sebagai organisasi kekuatan memiliki suatu kewibawaan gezak sehingga negara dapat memaksakan kehendaknya kepada semua orang yang diliputi oleh organisasi tersebut. Menurut Thomas Hobbes, negara adalah suatu tubuh yang dibuat oleh orang banyak yang masing-masing orang berjanji untuk memakainya sebagai alat keamanan dan perlindungan. Definisi negara menurut para ahli. Menurut George Jelinek, negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berdiam atau telah menetap di suatu tempat tertentu. Sedangkan menurut Max Weber, negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekuatan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Sedangkan menurut Karl Marx dan F. Engels, negara hanya sebagai alat pemeras atau penindas yang semata-mata dari golongan yang berkuasa terhadap golongan yang dikuasai.
Sedangkan menurut Aristoteles, hakikat negara yang merupakan satu keutuhan yang memiliki dasar-dasar hidup sendiri. Yang ketiga, tujuan dan fungsi negara. Tujuan negara adalah untuk memupuk kekuasaan guna mencapai kemakmuran rakyat. Pemerintahan atau raja digunakan sebagai teknik memupuk dan menggunakan kekuasaan. Sedangkan tujuan negara menurut Immanuel Kant adalah menegakkan hak-hak dan kebebasan warga negara atau kemerdekaan individu. Fungsi terbentuknya negara menurut para ahli dalam bukunya yang berjudul Web of Government, Max Weber mengemukakan fungsi negara dari segi transformation function of government. Dari segi transformasi itu, sedangkan fungsi negara pada milenium ketiga atau abad ke-21, Francis Fukuyama mengutip laporan Bank Dunia tentang pembangunan dunia dalam rangka lingkup kekuatan atau kemampuan negara menangani pasar bebas atau disebut free market, mengemukakan 3 fungsi utama negara. Sedangkan fungsi negara jika dilihat dari tugas negara pemerintahan untuk melaksanakan tujuan negara sebagai organisasi kekuatan, Volkov Fragment menyebutkan 4 fungsi negara yang meliputi sebagai provider, sebagai regulator, sebagai entrepreneur, dan sebagai umpire atau menetapkan standar-standar yang adil bagi pihak yang bergerak di sektor ekonomi. Yang keempat adalah kesimpulan materi teori asal mula negara. Dari ketiga materi yang saya uraikan, berikut adalah kesimpulan dari ketiga materi tersebut. Secara umum, negara mempunyai beberapa fungsi yang dijalankan untuk menjamin kehidupan bernegara yang baik. Fungsi negara tersebut ialah pelaksanaan ketertiban, kemakmuran dan kesejahteraan, pertahanan keamanan, serta fungsi keadilan. Setiap fungsi negara tersebut mempunyai peran masing-masing, namun hal tersebut tetap mengacu pada tujuan yang sama, yaitu mencapai kehidupan negara yang layak bagi setiap rakyatnya. Itulah mengapa setiap masyarakat perlu mengetahui apa saja tujuan dan fungsi negara. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih. Semoga materi yang saya uraikan bisa bermanfaat mengenai teori asal mula negara.